Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman kami, para kepala madrasah KKM MTS Kecamatan Pringgasela dan Mesbage yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu sebagai kepala madrasah untuk menjelaskan bagaimana mengoperasikan RDM atau Rapor Digital Madrasah tahun 2021. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu kepala madrasah sudah menentukan cara penilaian semester ganjil pada tahun ini atau belum? Ya, tentu jawabannya adalah datang dari Bapak Ibu kepala madrasah sendiri. Baik, pada tahun ini sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa seluruh madrasah harus menggunakan yang namanya rapor digital madrasah atau pengganti dari ARD yang kemarin, aplikasi rapor digital madrasah. Namun sebelumnya juga, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai website atau tidak? Atau apakah Bapak Ibu sudah menginstruksikan kepada operatornya untuk menginstal yang namanya rapor digital madrasah atau RDM itu sendiri? Ataukah Bapak Ibu kepala madrasahnya sudah mempunyai akun RDM atau tidak? Nah, itu jawabannya ada pada madrasah Bapak Ibu sendiri. Baik, kebetulan kami di sini Madrasah Sanawiyah Tarbiyatul Muslimin Dasanmala sudah menginstal yang namanya RDM itu, dan alhamdulillah kami sudah hosting ke dalam situs kami. Nama situs kami adalah www.mtstarmus.id. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung saja untuk membuka rapor digital madrasah tersebut. Sebagaimana yang saya bilang tadi, bahwa jika kita mempunyai hosting atau jika kita sudah membeli domain di internet, maka rapor digital itu bisa dijalankan kapan saja tanpa kita menunggu operator untuk membuka server dari RDM itu sendiri. Kita bisa melaksanakan, kita bisa mengerjakan RDM itu tanpa harus kita tunggu operator kita membuka servernya. Karena bagaimana? Karena server dari rapor digital itu sudah kita hosting di website kita masing-masing. Inilah untungnya Bapak Ibu kita mempunyai website. Website itu bukan gratis Bapak Ibu, kita berbayar. Kemarin kami sudah berlangganan itu 500.000 per tahun itu untuk membeli hosting dan membeli domain. Hosting artinya rumah atau tempat kita, kemudian domain alamat situs kita itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Di sini RDM kita sudah hosting, kita sudah masukkan dalam website. Jadi di contohnya Bapak Ibu, kita langsung saja bisa bekerja tanpa harus kita telepon operator apakah sudah membuka servernya atau tidak. Nah, kita tidak perlu tunggu-tunggu itu. Atau sebagaimana tahun kemarin kita bekerja di sekolah
saja di dekat server semuanya, dekat sekolah pakai kabel, pakai ini dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau kita sudah hosting dan kita mempunyai website, itulah untungnya Bapak Ibu, kita tidak perlu untuk menunggu operator itu membuka server dan sebagainya, karena servernya sendiri sudah kita online kan. Baik Bapak Ibu, kita mulaikan saja. Misalnya saya masuk di akun guru, karena yang menilai di sini adalah guru bukan kepala madrasah. Nah, misalnya saya pakai akun guru untuk bidang studi fikih, misal saja nih Bu. Jadi saya masuk misalnya, kemudian saya login. Ini adalah tampilan dari raport digital madrasah untuk yang terbaru tahun 2021. Kemudian di sini juga untungnya kita mempunyai hosting Bapak Ibu, kita mempunyai website, kita tidak perlu lagi untuk mengisi data dan lain sebagainya. Kita cukup konekkan, kita cukup sambungkan RDM kita dengan emis kita yang kita punya, maka dengan sendirinya data-data itu akan langsung muncul di RDM itu. Misalnya mengenai data siswa, tentu di sini data siswa itu sangat banyak. Kita lihat dari identitas siswa pada rapor kelas 7 misalnya, karena kita harus buat. Nah, di sini kalau kita punya hosting sebagaimana saya bilang tadi, kita cukup konekkan, kita cukup sambungkan ke emis kita, maka data-data siswa itu sendiri langsung akan terupload dengan sendirinya. Baik, sebagaimana saya bilang tadi, ini adalah tampilan awal dari RDM untuk guru bidang studi. Ya. Apa-apa saja yang ada di sini kita lihat. Misalnya di sini ada penilaian Anda, dashboard, itu halaman awal. Kemudian mata pelajaran dari guru yang namanya Abdul Qadir ini adalah bidang studi fikih kelas 8D, 9A, 9B, 9C. Ini sudah dimasukkan oleh operator. Jadi ini buktinya sudah masuk. Kemudian sekarang apa-apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menilai dan sebagainya. Misalnya, kan di sini sudah ada untuk mata pelajarannya, kemudian kelasnya sudah ada. Kita klik salah satunya, maka yang muncul seperti ini. Harap bersabar ya. Ini dia Bapak Ibu. Kemudian kita akan menilai siswa-siswi kita ini, karena di sini masih kosong nilainya Bapak Ibu, masih kosong karena kita belum melakukan penilaian. Baik, sebelum kita melakukan penilaian, sebaiknya kita melakukan pembobotan nilai dulu. Harus kita lakukan pembobotan nilai. Ya, letak bobotnya di atas Bapak Ibu, di dekat beranda ada folder bobot. Kita klik di sini. Nah, di sini masih 1 artinya ada 50 ya. Jadi kalau kita pakai 2 ada 67% untuk hariannya, bobot pas atau PAT-nya 33%. Kalau kita pakai 3, ini artinya bobot harian 75%, kemudian bobot pasnya 25%. Kalau kami di Tarmus memakai 32, jadi hariannya kita pakai 60%, kemudian untuk bobot PAT-nya kita pakai 40%. Setelah itu kita simpan, ya, data berhasil disimpan. Maka di sini KKM Satuan Pendidikan kami adalah 70 ya. Jadi kalau 70 itu 0 sampai 69 rentang nilainya
dia akan mendapatkan D, artinya dia kurang, terlalu lemah. C cukup, B-nya dari 80 sampai 89, A-nya 90 sampai 100. Nah, inilah Bapak Ibu. Namun di sini yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengisi nilai yang ada di RDM ini. Baik, misalnya kita langsung ke nilai pengetahuan. Ya, yang ada di nilai pengetahuan ini ada dua, yaitu nilai harian dan nilai semesteran. Namun nanti bisa kita lihat nilai hariannya itu sangat-sangat banyak Bapak Ibu. Nilai hariannya, coba kita buka satu nilai harian. Nah, di sini pada nilai harian kita akan dihadapkan pada dua ketentuan. Bisa kita isi secara manual, bisa kita isi dengan cara impor atau memasukkan file yang akan disediakan. Misalnya kita upload. Ya, jika kita belum mempunyai template atau tempat kita menulis atau mengetik nilai secara offline, maka sebaiknya Bapak Ibu langsung unduh dulu template Excel untuk penilaian itu sendiri. Berhubung kami di sini sudah mendownload template Excel-nya, bisa kami tunjukkan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Mana dia? Saya taruh di dokumen template nilai RDM. Nah, ini adalah template untuk nilai-nilai yang ada di RDM. Jadi penilaian template yang harus kita isi itu ada 5. Yang pertama nilai harian. Yang kedua ada nilai pas. Nanti ini template-nya menyendiri nih Bapak Ibu. Ini nilai untuk pengetahuan. Nanti untuk nilai keterampilan ada portofolio, ada proyek, dan ada unjuk kerja. Nah, ini semuanya harus terisi. Jika tidak terisi, maka nanti pada nilai akhirnya akan menyebabkan RDM itu akan error. Baik, misalnya kita buka untuk template nilai hariannya, bagaimana bentuknya? Ya, kita buka saja. Kita sekedar melihatnya dulu. Ya, ini adalah bentuk dari template penilaian harian. Ini sampai 15 ditaruh di sini. Sampai penilaian yang ke-15. Dari penilaian harian 1, 2, 3 sampai 15 Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita isi. Nah, minimal kita isi sampai penilaian harian 4. Nilai penilaian harian 4. Di sini ada materinya harus kita isi, kemudian nilainya juga harus kita isi. Nah, di sini kebetulan kami sudah isi, dan Bapak Ibu lihat semuanya sampai penilaian harian 4. Nah, bagaimana sibuknya kita nanti untuk mengisi nilai-nilai ini karena terlalu banyak. Nilai harian itu ada minimal 4, kemudian nilai untuk semesternya 1 kolom, portofolionya minimalnya 4, unjuk kerjanya minimalnya 4, kemudian proyeknya minimalnya 4. Coba 4 kali 4 16, tambah pas 1 menjadi 17 kolom. Masing-masing siswa itu akan kita isi nilainya ke 17 kolom. Berarti 17 kolom Bapak Ibu. Baik, ini adalah tampilan dari nilai harian. Kemudian saya akan tampilkan nilai untuk pas. Ya. Jadi masing-masing template ini nanti ini yang akan kita
kita akan upload. Berarti satu mata pelajaran per kelas uploadannya sebanyak 5 kali. Baik, kita kembali ke RDM-nya. Di sini kami sudah mencoba untuk gurunya di sini yang namanya Abdul Qadir sudah coba upload nilai. Kita lihat apakah betul sudah ngupload atau belum. Kita lihat dari misalnya 8D, kita lihat bobotnya apakah sudah diisi. Kemudian nilai pengetahuan, ya ini tandanya sudah betul ya, sudah betul cara pengisiannya. Jadi sudah diisi ini, ya ini gambaran untuk deskripsinya sudah juga, semuanya sudah ya. Nah ini coba kita lihat nilai hariannya. Nah ini kan penilaian harian 1, penilaian harian 2, penilaian harian 3, penilaian harian 4. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini sudah terisi benar. Kemudian kita lihat dari pasnya, ini sekedar contoh Bapak. belum final nih, sudah contoh. Berarti ini sudah mencoba ya. Abdul Qadirnya sudah mencoba, ini sekedar dia coba untuk pengujian dari aplikasi RTM. Baik, ini untuk nilai harian. Kemudian nilai keterampilan, kita lihat nilai keterampilannya berarti di sini sudah bisa, ini sudah terupload. Dan nilai keterampilannya sudah terupload. Kita lihat portofolionya berapa, 1, 2, 3, 4 sudah diisi. Kemudian nilai proyeknya ya 1, 2, 3, 4 juga sudah terisi Bapak Ibu. Kemudian unjuk kerjanya 1, 2, 3, 4 juga sudah terisi. Semuanya sudah terisi, berarti sudah sah. Ya, baik. Bagaimana cara penguploadan nilai itu? Misalnya di sini saya akan praktikkan dari nilai pengetahuan saja ya. Sama saja caranya nanti. Cuma saya akan praktikkan cara penguploadan nilai pengetahuan saja. Misalnya nilai harian, Karena di sini sudah ada nilainya, kita mau rubah nilainya, maka nilainya harus kita hapus. Kita hapus dulu. Kita hapus 1, 2, kita hapus 3, kita hapus 4, kita hapus. Dengan sendirinya nilai untuk nilai hariannya masih kosong ya. Bagaimana caranya diupload? Kita upload melalui folder uploadnya ya. Kemudian kita akan pilih file. Kita pilih filenya. Misalnya saya sudah buat file di sini ya. Saya sudah buat nilai harian. Ini kan jumlahnya nih 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya saya masukkan nilai hariannya. Nah ini yang sudah saya perlihatkan Bapak Ibu tadi. Saya chat. Apakah berhasil atau enggak? Ya sudah berhasil. Jadi maksudnya di sini sukses artinya ada 4 penilaian sudah berhasil, gagalnya 0, gandanya tidak ada, statusnya berhasil. Jadi kalau sudah begini, kita akan lihat hasilnya langsung seperti ini. Nah, ini isinya seperti ini Bapak. Ini ya. Setelah ini sudah, kemudian kita kembali dan kita akan kirim nilainya. Jika sudah pas nilai-nilai ini, kita akan kita periksa nilai-nilai masing-masing siswa. Jika sudah pas, maka nilai ini langsung kita kirim ke wali kelas. Misalnya kita kirim langsung ke wali kelas. Nah, berhasil.
data berhasil dikirim. Nah, beginilah repotnya guru-guru kita nanti di dalam mengisi nilai raport RDM tahun ini. Tapi kami juga punya solusi, Bapak Ibu, karena kami sudah buatkan aplikasi penyederhanaan nilai sehingga kami bisa laksanakan penilaian itu dalam satu aplikasi yang nanti aplikasi itu akan bekerja mengisi nilai pasnya, kemudian nilai hariannya, portofolionya, proyek, unjuk kerja, dan sebagainya. Cukup kita isi nilai pada data isian nilai, maka semuanya insya Allah akan terisi. Tinggal kita copy nilai harian mana, nilai pas mana, nilai portofolionya mana, nilai proyeknya mana, nilai unjuk kerjanya, dan kita copy ke tempat-tempat nilai yang sudah kami masukkan tadi. Mungkin hanya ini dulu yang saya sampaikan. Jika Bapak Ibu berkenan, nanti kami akan panggil wakakurikulum Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar, duduk bersama belajar mengenai RDM ini. Bagaimana cara kita atasi bersama, bagaimana cara kita sederhanakan nilai sehingga Bapak Ibu guru kita bisa di sekolah masing-masing bisa melaksanakan atau bisa mengisi nilai RDM ini dengan tepat dan tepat, sehingga kita bisa bagi raport bersama-sama pada tanggal 17 Desember 2021. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.